Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita renungkan sejenak. And they see the sword in my hand. Jika kita hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita melihat seorang pemuda yang tidak bisa membaca, bahkan tidak bisa menulis, atau dikenal sebagai seorang yang umi, tiba-tiba beliau berkata, "Aku adalah utusan Allah. Aku menerima petunjuk dari Allah." Apakah semua orang akan langsung percaya? Tentu banyak yang meragukan. Orang-orang terpelajar sekalipun mungkin akan berkata, "Bagaimana mungkin? Mana buktinya? Tukang fitnah, ngibul, pembohong." Mereka menuntut bukti yang nyata, sesuatu yang sesuai dengan standar pemikiran mereka pada saat itu. Di zaman kita sekarang juga demikian. Kita hidup di era teknologi, di mana segala sesuatu harus dibuktikan secara ilmiah. Lalu muncul seseorang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Beliau bukanlah seorang ulama besar dengan gelar-gelar yang tinggi, melainkan seorang muslim biasa. Namun Muhammad Qasim datang dengan membawa pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Qasim mengatakan bahwa beliau telah melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya, bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan perintah untuk menyebarkan mimpinya kepada umat. Beliau membawa kabar gembira tentang masa depan Islam, kebangkitan umat, dan pesan untuk menyingkirkan segala bentuk kesyirikan yang ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam mimpi Muhammad Qasim, dunia ini belum pernah dipenuhi begitu banyak syirik seperti sekarang ini. Di mimpi lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, selama umat Islam tidak percaya pada mimpimu, aku tidak akan mengubah kondisi mereka. Mereka akan tetap seperti itu, dan aku akan terus menekan mereka dari segala sisi sampai mereka mempercayai mimpimu sebagai kebenaran. Dan semuanya akan terjadi persis seperti yang telah aku tunjukkan dalam mimpimu. Sama seperti di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang menuntut bukti. Mereka berkata, "Jika kau bisa membelah bulan, maka kami akan percaya bahwa kau adalah utusan Allah." Dan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil membelah bulan atas izin Allah, mereka malah berkata, "Kau penyihir, penipu, dan lain sebagainya." Banyak yang mencela Muhammad Qasim dan mengatakan bahwa Muhammad Qasim botak karena jidatnya lebar. Dan sekarang atas izin Allah Subhanahu wa taala, folikel-folikel rambutnya mulai menumbuhkan rambut-rambut baru yang sangat banyak. Ini tentu sangat mustahil terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mengingat usianya yang telah menginjak 49 tahun. Banyak yang mencela Muhammad Qasim dengan mengatakan bahwa mana mungkin orang seperti ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang lihat, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tinggi badan Muhammad Qasim bertambah dari yang awalnya sekitar 173 cm, kini menjadi lebih dari 176 cm. Ini mungkin adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan dan untuk memberikan bukti yang nyata kepada mereka yang telah mencela Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Namun mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengirimkan sebuah peringatan atau kabar gembira, apakah harus melalui cara yang kita harapkan atau cara yang sesuai dengan ekspektasi dari kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan telah memberi petunjuk kepada para nabi melalui cara yang di luar nalar manusia? Dan apakah kita semua merasa sempurna dan memiliki kekuasaan atas segalanya hingga kita mengatakan bahwa Muhammad Qasim tidak mungkin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa sempurna? Apakah kita merasa telah menjadi orang yang paling alim dan paling bertakwa? Jika kita merasa lebih baik dari seseorang, lalu apa bedanya kita dengan iblis? Memang benar, tugas kita bukanlah langsung percaya, namun juga bukan langsung menolak dengan mentah-mentah. Tugas kita adalah mengkaji, membandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan mempelajari isi mimpi dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, mungkin saja kebenaran datang melalui jalan yang paling tidak kita duga.